Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zakian Fadlan. Kita akan belajar matematika kelas 11. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa absen dengan cara klik kolom komentar dan ketik nama lengkap beserta kelasnya. Suku banyak dalam matematika biasa disebut dengan polinomial. Kenapa suku banyak atau polinomial? Definisinya adalah suatu bentuk dalam variabel berpangkat yang terdiri dari suku-suku. Oke, ini dasarnya adalah aljabar. Ya, bentuknya bentuk umum. Saya kasih tahu bentuk umumnya. A n x pangkat n ditambah a n min 1 dikali x pangkat n min 1 ditambah a n min 2 dikali x pangkat n min 2 sampai seterusnya hingga a1 x pangkat 1 ditambah a0, di mana an atau an min 1 bisa juga an min 2 sampai seterusnya itu adalah koefisien suku banyak, di mana an ini dia tidak boleh sama dengan 0 ya, dan an merupakan bilangan cacah. Oke. Yang selanjutnya, an x pangkat n merupakan suku pertama dalam suku banyak. Yang kedua, an min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya ya. Ini merupakan suku kedua suku banyak dan seterusnya. an min 2 x pangkat n min 2 ini adalah suku ketiga sampai a pangkat 0. Oke, di mana a pangkat 0 di sini adalah suku tetap atau bisa juga dibilang dengan konstanta, bilangan tetap. Dan yang terakhir adalah n ini adalah derajat atau pangkat tertinggi dari suku banyak. Begitu contohnya. Saya buat contoh, misalnya 7x pangkat 9 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 5. Tadi contohnya berapa? 7x pangkat 9 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 5.
Oke, ini contoh polinomial atau suku banyak, karena pangkat tertingginya dia minimal banget itu harus lebih dari 2. Kalau misalnya dia pangkat tertingginya 2, maka bukan merupakan polinomial, tetapi suku 2, karena dia suku kuadrat gitu ya. Maka kita buat kayak aljabar. Suku pertama ini adalah 7x pangkat 9, di mana koefisien dari x pangkat 9 adalah 7 gitu. Untuk suku kedua dia 2x pangkat 3, koefisien dari x pangkat 3 adalah 2. Suku ketiga adalah min 3x, di mana koefisien dari x adalah negatif 3. Dan suku terakhir di sini ada 4 ya, 1 2 3 4 adalah 5, di mana koefisien dari x pangkat 2 ini x pangkat 1. Kalau ini berarti x pangkat 0, di mana x pangkat 0 itu hasilnya 1 kali 5 hasilnya 5 adalah 5. Begitu. Oke, saya yakin kalian paham karena ini pelajaran aljabar tentang suku. Oke, lanjut. Sekarang operasi hitung pada suku banyak. Operasi hitung pada suku banyak atau polinomial ini seperti dasar dari bilangan aljabar atau bilangan lainnya, persamaan kuadrat dan lain-lain. Itu ada yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang akan saya bahas yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, dan pembagian kapan? Pertemuan selanjutnya, karena pembagian ini akan ada hubungannya dengan materi selanjutnya. Itu ya, contoh. Kita buat contoh. Misalnya dibuat, diketahui atau jika fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 3 dan gx 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 5 tentukan fx jika ditambah dengan gx, fx jika dikurangi dengan gx, begitu juga dengan fx jika dikali dengan gx. Yang pertama, penjumlahan dulu ya. Penjumlahan, jika diketahuinya fx 4x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 3 dan gx 2x kuadrat dikurangi 3x plus 5, maka fx tambah gx adalah fx nya berapa tadi? 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 3 ditambah dalam kurung gx gitu ya. Gx nya berapa? 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 maka 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 3. Karena dia penjumlahan, maka tanda yang di dalam ini tidak akan berubah, maka kita keluarin aja kurungnya.
2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Baru kita kelompokkan dengan pangkat yang sama, variabel yang sama. Itu ya, misalnya pangkat 3, x pangkat 3 sama x pangkat 3, x pangkat 2 sama x pangkat 2, x pangkat 1 sama x pangkat 1, suku tetap sama suku tetap. Itu kita kelompokkan. Gimana kalau misalnya nggak ada yang nggak sama? Ya sudah, yang penting kita urutkan dari yang terbesar dulu pangkatnya. X pangkat 3 ada nggak yang selain x pangkat 3 di sini? Cuma satu kan? Udah, kita tulis saja 4x pangkat 3. Sekarang ini sama ini, gitu kan? Maka hasilnya, bukan hasilnya, kita kelompokkan 2x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2. Terus selanjutnya ya min 3x. Terus selanjutnya yang konstanta. Ini kita kelompokkan dengan variabel yang sama. Ada yang bisa dijumlahin nggak? Ada. Mana? Pada bentuk aljabar, penjumlahan akan bisa dijumlahkan apabila variabelnya sama atau pangkatnya sama, gitu ya. Maka 4x pangkat 3 ini 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat, maka hasilnya 4x kuadrat. 3x, ya kita tulis lagi aja, min 3x negatif 3 ditambah 5 berarti positif 2. Maka hasilnya fx tambah gx hasilnya 4x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2. Begitu. Lanjut yang kedua. Jika fx dikurangi gx, maka efeknya tadi berapa? Ya, 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 3 dikurang dalam kurung, harus dibiasakan, 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 5. Kita tulis lagi depannya 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 3. Karena dia bilangan negatif di sini atau tanda kurang, maka tanda kurangnya kita masukin ke dalam. Maka yang di dalam ini akan berubah tanda. Min ketemu plus min, negatif 2x pangkat 2, negatif ketemu negatif plus 3x, negatif ketemu positif negatif 5. Lalu kita kelompokkan 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 3 dikurangi 5. Maka hasilnya 4x pangkat 3 2x kuadrat dikurangi 2x, maka habis karena 2 kurang 2 itu hasilnya 0. Nanti ditambah 3x negatif 3 dikurangi 5, iya negatif 8. Maka fx dikurangi gx hasilnya 4x pangkat 3 ditambah 3x dikurangi 8. Sekarang kita lanjut yang perkalian. Gimana perkalian? Kita lihat sama aja. Oke, fx dikali gx, gitu. Maka efeknya 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 3 dikali dalam kurung 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 5. Karena kita akan mengalihkan satu persatu, ini sendiri, kita kalikan ke dalam sini, maka kita pecah aja. Pecahnya gimana? Jadinya 4x pangkat 3 dalam kurung 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 5 dikurangi 2x pangkat 2 dalam kurung 2x pangkat 2 negatif 3x ditambah 5 dikurangi 3 nih ya, negatif 3 nya 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 5.
Oke, yang pertama ini dulu biar nggak keribetan. 4x pangkat 3 dikali 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 5. Gimana cara ngaliinnya? Kita perkaliannya secara distributif. Perkalian kayak gini ya, 3-3 harus dikalikan semua ya. Sekarang 4x pangkat 3 dikali 2x pangkat 2, x pangkat 3 dikali 2x pangkat 2 dikurangi, kok bisa sebelum dicuma 4x pangkat 3 dikali negatif 3x gitu ya. Jadi dikurangi, kalau dikurangi berarti negatifnya nggak usah disebut. 4x pangkat 3 dikali 3x, selanjutnya tambah 4x pangkat 3 dikali 5. Hasilnya 4 kali 2 8, x pangkat 3 dikali x pangkat 2. Kalau perkalian pangkat, maka pangkatnya dijumlah. X pangkat 3 dikali x pangkat 2, hasilnya x pangkat 5 dikurangi 4 kali 3 12, x pangkat 3 dikali x pangkat 1, maka hasilnya x pangkat 4. 4 kali 5 20, x pangkat 3 gitu. Yang kedua nih, min 2x pangkat 2 dikali 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Sama cara ngaliinnya, pokoknya tiga-tiganya harus dikalikan. Negatif 2x kuadrat dikali 2x kuadrat. Yang kedua, negatif 2x kuadrat dikali 3, negatif 2x kuadrat dikali 3x ditambah negatif 2x kuadrat dikali 5 gitu ya. Maka hasilnya negatif 2 dikali 2 negatif 4, x pangkat 2 kali x pangkat 2 x pangkat 4, negatif kali negatif positif, maka 2 kali 3 6, x pangkat 2 kali x pangkat 1 hasilnya x pangkat 3, positif kali negatif negatif 2 kali 5 10, x pangkat 2 itu. Selanjutnya negatif 3 dikali 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Sama cara ngaliinnya, maka min 3 dikali 2x pangkat 3 dikurangi min 3 dikali 3x dikurangi ditambah ya, kita ngikutin ini, ditambah negatif 3 dikali 5, maka hasilnya 3 kali 2 6 min ya, min 6x pangkat 3, negatif ketemu negatif positif, 3 kali 3 9x, positif ketemu negatif negatif, 3 kali 5 15. Udah seperti ini, terus kita balik lagi, baru kita gabungkan ke sini hasil-hasilnya tadi. Maka hasilnya adalah fx dikali gx sama dengan ini ya, ada 3, nanti kita kelompokin lagi. 8x pangkat 5 dikurangi 12x pangkat 4 ditambah 20x pangkat 3 ikutin, dikurangi 4x pangkat 4 ditambah
6x pangkat 3 dikurangi 10x pangkat 2. Aduh, dikurangi 6x pangkat 3 ditambah 9x dikurangi 15. Baru kita kelompokkan dengan pangkat yang sama. Oke, ada yang paling tinggi. Oke, pangkat 5, 8x pangkat 5. Terus habis itu pangkat 4. Mana pangkat 4? 1, 2. Dan jadinya negatif 12x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 4. Sekarang yang pangkat 3. Nah ini 1, 2, 3 ditambah 20x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 3. Sekarang yang pangkat 2 cuma satu ya, negatif 10x pangkat 2 ditambah pangkatnya 1, 9x dikurangi, ada lagi yang suku tetap nggak ada, 15. Dah, baru kita jumlahkan atau kita kurangkan. Negatif 12x pangkat 4. Ini x pangkat 4 nya enggak usah, kita abaikan aja kalau cara ngejumlahin itu. Negatif 12 dikurangi 4, maka hasilnya negatif 16x pangkat 4. Sekarang ditambah 20x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 3. Yaudah, ini sama ini habis, maka sisanya 20x pangkat 3 dikurangi 10x pangkat 2 ditambah 9x dikurangi 15. Maka fx dikali gx hasilnya adalah 8x pangkat 5 dikurangi 16x pangkat 4 ditambah 20x pangkat 3 dikurangi 10x pangkat 2 ditambah 9x dikurangi 15. Itu hasilnya. Sampai sini ada yang ditanyain? Kalau tidak aja kita langsung latihan soal. Oke, di sini ada latihan soal cuma satu aja, tapi pertanyaannya ada 3. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah x ditambah 5 dan gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 3. Kita tentukan yang pertama fx ditambah gx, yang kedua fx dikurangi gx, yang ketiga fx dikali gx. Oke, tugas ini dikumpulkan pada saat kalian masuk pondok pesantren An-Nida. Gitu ya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa absen dan subscribe-nya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.